Oke, saya langsung share screen ya. Mohon teman-teman aktif merespon di sini karena mungkin saya banyak pertanyaan dan saya nggak tahu nih kalau saya share screen saya bisa baca chat nggak? Ya kayaknya nggak bisa baca chat. Jadi nanti boleh kalau ada chat salah satu teman-teman tolong bantu baca atau langsung nanya juga boleh ya. Aku langsung share screen. Tunggu ya teman-teman sebentar. Hmm. Oke. Iya. Siapa yang sudah pernah mengkonsumsi triple ups protein? Ayo. Terus ngapain ya? Di sini kan daging juga murah. Ngapain harus beli protein gitu ya? Jadi ada yang mau jawab? Silahkan. Kalau bisa berinteraksi lebih bagus, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang beli triple up, saya sih. Terus aku pengen nanya juga tujuannya beli buat apa gitu. Ada? Saya Ci. Gitu dong. Mana Pelan-pelan Ci? ya dibuka dulu. Bentar Iya, Ci. oke. Bentar saya kok nggak bisa ngeliat Ci ya. Bentar Ci. Ini. Ya Ci, saya beli sih untuk ini ya kebutuhan anak saya. Dia pengen apa? Whey protein ya. Dia kan pengen biasalah anak cowok lah pengen badan lebih Bagus ya. berotot ya kayak gitu. Anakmu Nah, umur saya juga berapa? mau 17 tahun, Ci. Oh iya benar. Ya, Ponakan saya juga gitu. tadi saya kok nggak bisa lihat Cici ya? Oke. Oke, Bisa, Cici. Ya, bisa ya. ya udah. Oke. Nah, ya, dia sih minum ini uh, hampir tiap pagi ya, dia pasti minum ini. Ini enak juga karena kalau cepet-cepet tuh mau sarapan pagi belum ada apa-apa, dia pasti Ya. selalu bikin ini langsung gitu. Saya juga ini kadang-kadang minum kalau buat sebelum olahraga gitu Ya. atau rasanya sih enak ya. Enak, Uh, enak banget ya. kayak kacang gitu ya apa ya pokoknya ada manis-manisnya gitu Ya. ya. Terus airnya juga sedikit sih 120 mili. Apalagi ya Ci ya seperti itu mirip kayak slim body shake ya cuman kalau yang body shake itu kan apa banyak gitu ya isinya itu ya kenyang gitu kalau ini sih oke lah gitu buat on the go gitu sekali sekali makan sekali teguk gitu sih Sekali teguk ya. Dan yang paling penting ini rasa enak ya. Jadi anak-anak suka ya. ya anak-anak suka ini. Tanpa kelebihan gula enak ya. Dan kalau saya sih ngerasa ini kita anak-anakku juga ada suka yang begini tuh. Aku nggak apa-apa ngomong merek ya karena nggak ngejelekin justru ngebagusin ya mereknya Unisoy dari Singapura ya. Dia juga non GMO segala dan rasanya juga enak ya. Nah tetapi sekarang kalau kita ngobrol kenapa sih? Karena jujur aja triple up protein ini nggak murah ya. Nah, cuman saya rasa setelah aku sharing ini kayaknya banyak juga yang akan order nih ya. Kalau tadi Cing bilang ini untuk anak remaja ya, kebetulan ponakan saya juga sama persis kayak gitu ya. Dari cungkring gitu, sekarang badannya wah bermasal gitu ya dan dia sampai ke enak-enak makan protein, makan telur segala macam supaya badannya jadi ya. Nah, jadi apa sih pentingnya protein? Apakah memang cuman untuk remaja aja gitu ya, untuk anak muda yang badannya berotot? Gimana dengan orang tua? Ya, hari ini saya mungkin akan justru lebih fokus ke orang tua ya, di atas 35 tahun ya. Karena, apa ya, ini juga amat dibutuhkan, bahkan mungkin lebih dibutuhkan orang tua, semua butuh ya teman-teman. Kalau untuk anak remaja kan pengen cakep ya, kalau untuk orang tua, pengen supaya masa tuanya bahagia dan masa tuanya nggak jadi banyak masalah, ya. Jadi triple up protein ini sangat, menolong nanti ya. Mmm, Sebelumnya saya nanya lagi, kalau boleh tahu ya, menurut pendapat teman-teman, kita sehari-hari ini makan ya, makan nasi,
kadang-kadang ayam goreng, ayam geprek ya dan sebagainya gitu. Kira-kira, cara makan secara umum kita orang Indonesia ini, mmm, lebih kelebihan karbohidrat atau kurang karbohidrat? Silahkan dijawab. Resepnya saya bisa buka ya ternyata. Oke. Ya, mau nanya kelebihan, oke. Ada yang mau jawab lagi? Karbohidrat itu jadi kita ngobrol ya, kalau kita makan, itu kita makan yang bisa digram ya, makan yang bisa digram itu namanya makronutrien. Kita tahu ya pelajaran SD ya, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Kalau mikronutrien tuh yang nggak kelihatan, yang cuma perlunya berapa miligram gitu ya. Kalau yang makronutrien berapa gram gitu dalam sehari. Kalau mikro seperti vitamin ya, yang mineral, yang gitu-gitu itu jadinya maksudnya mikro. Nah, makro ini protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi kebanyakan bala-bala liver and nasi anget, oh bala-bala lover ya. Oke, Cincin bilang lebih karbo kurang protein. Wah, udah hebat-hebat ya di sini. Kalau lemak gimana? Kalau lemak kebanyakan kita kelebihan lemak atau kekurangan lemak. Secara umumnya kita semua orang Indonesia makan gitu ya. Lemak gimana? Kelebihan atau kekurangan? Bala-bala lover? Iya, kelebihan ya. Saya adalah salah satu bala-bala lover ya. Dulu itu saya rasanya tidak ada hari tanpa gorengan ya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana dengan protein? Kan kita juga banyak tuh tiap hari, anakku, maksudnya kita-kita ya makan ayam ayam geprek itu udah kayak makanan, populer ya. Lemak udah sadar diri sih kalau ketemu bala-bala ya kumat. Sama ya. Untung saya sekarang, bikin bala-bala yang enak di rumah sehingga bala-bala di luar tidak menggoda ya. Jadi lumayanlah masih walaupun, belum benar-benar bisa bertobat tapi, udah enakan yang di rumah seenggak-enggaknya ya. Jadi itu sejelek-jeleknya makanan di rumah masih lebih sehat dan masih lebih bagus daripada sebagus-bagusnya makan di luar ya. Oke, kalau protein gimana? Saya rasa kalau ditanya protein itu banyak yang nggak bisa jawab teman-teman. Kenapa? Karena kita ini fokusnya ke karbo dan lemak ya. Protein itu, kurang kurang diomongin gitu ya, kurang di kurang dibahas sama orang-orang gitu ya. Nah, padahal ya, nanti kalau kita cek ya, ternyata justru yang paling penting itu protein gitu ya. Wah, setiap hari telur 2 ayam dada satu sama susu. Wah, ini luar biasa ya. Oke, yuk kita bahas lagi. Ya, jadi ini gara-gara COVID kita jadi tahu yang namanya komorbid ya. Komorbid itu orang-orang dengan penyakit bawaan ya. Betul ya Dokter Asep, takutnya aku salah ngomong. Nah, terus si komorbid ini juga masuk ke dalamnya itu apa? Masuk ke dalamnya itu apa? Obesitas ya, kegendutan ya. Terus gini, di zaman sekarang bukan kita aja yang jadi orang tua ya, tapi orang tua yang udah mager, males gerak ya. Nah, anak muda juga sekarang kita pernah sharing tentang remaja jompo ya. Nah, sekarang yang, menjadi problem nanti ada yang namanya, eee, kita bikinnya sih kayaknya opo juga boleh deh ya. Kadang-kadang kita bilangnya OSO ya, OSO ini ya, osteoporosis, sarkopenia, sama obesity ya. Jadi istilahnya gini, karena kita kelebihan karbo dan lemak, terus udah gitu ini, physical inactivity ya, jadi nggak ada kegiatan fisik ya. Ini kalau saya lagi ngobrol gini, ini saya lagi berdiri, ini lagi jinjit ya. Kenapa? Saya sengaja pakai sit stand supaya karena duduk lebih bagus daripada, sorry, berdiri lebih bagus daripada duduk gitu ya. Walaupun ya memang mungkin apalagi ibu hamil nggak boleh berdiri lama-lama ya, duduk berdiri gitu ya, gantian ya. Intinya kalau, apa ya namanya, kita udah mulai ngobrol soal kegemukan dan kurang aktivitas
fisik ya, di mana, kita juga tahu otot ini tuh kira-kira umur udah 30-an ya, mulai 35 itu bisa turun 0,5 sampai 2% setahun. Ya, jadi ototnya tambah nggak ada ya. Nah, itu kenapa dibilang kira-kira, ya gimana orangnya, kalau dia rajin olahraga ya itu tidak terjadi ya, gitu. Jadi, penting sekali ini, membentuk otot ya, karena dengan membentuk otot itu menyelamatkan banyak kehidupan termasuk osteoporosis. Karena kalau ototnya dibentuk nanti dia menguatkan tulang, dibalik. Jadi kalau kurang otot ya, tulangnya juga jadi bisa osteoporosis ya. Jadi ini tuh kayak segitiga tadi kayak apa ya, cukup diem aja nggak usah gerak ya, cukup mager aja males gerak yang jadi orang tua itu tuh, tinggal ngundang ya, mau diabetes mau datang, bisa datang gitu ya, apa juga bisa datang ya, bisa menghampiri dengan Anda diam ya. Oke, jadi istilahnya, penting sekali untuk membentuk otot ya, dan kalau kita ngobrolnya udah otot, nanti akhirnya ngobrolnya soal protein ya, eee dan ini tuh nanti hubungannya jadi nanti kita punya mana-mana ya, sebentar, mmm, ya, waktu kita bergerak, waktu kita membentuk otot ya dengan, physical exercise terutama kalau, aku ngobrolnya ini fokusnya ke jadi stage 2 deh ya, stage 2 itu umur 30 sampai umur 60 deh gitu ya. Itu sebetulnya yang sangat disarankan tuh jalan pagi ya, jalan pagi dan, mmm latihan beban bukan berarti ngangkat 100 kilo ya, tetapi Anda melakukan latihan beban ya, itu akan sangat membuat Anda sehat ya, membuat Anda sehat. Nah, terus, nanti akan terjadi jadi gini, kalau proteinnya naik sebetulnya nanti karbohidrat sama lemak tuh akan turun, kayak gitu ya. Nah, nanti deh ya, itu agak rumit aku ngejelasinnya. Ke satu aku juga belajar, aku juga orang awam, nanti mungkin ini, Dokter Asep ya, boleh bantu saya untuk menjelaskan lebih enak gitu ya. Tapi aku baca dulu bahwa protein ini berasal dari kata Yunani artinya protos yang berarti paling utama ya. Jadi protein itu dikaitkan dalam kehidupan tuh salah satunya enzim itu dibuatnya dari protein. Contoh jenis protein tubuh tuh hemoglobin, kolagen, miosin, itu semuanya protein ya. Nah, kita tuh ngekonsumsi itu sumber protein, bukan asam amino, ya. Asam amino itu protein yang dipecah, ya. Makanya kalau kita makan, Vincent, itu tuh sebetulnya ngebantu badan kita memecah protein jadi asam amino, ya. Nah, jadi protein ini tuh, beda, komposisinya daripada karbo sama lemak karena itu kandungan nitrogennya. Nanti kita akan ngebahas ini agak jauh sedikit ya. Jadi kan protein itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen ya. Sedangkan kandungan nitrogen pada protein itu 16% ya. Oke, ini juga ada 20 jenis asam amino yang ngebentuk protein. Dari 20 itu 9-nya nggak bisa dihasilkan sama tubuh ya. Itu harus disediain dari makanan sehari-hari ya. Nah, terus nanti ini juga dari makanan sehari-hari, jadi namanya tuh esensial ya, protein esensial itu ada 9 yang mesti disumbang masuk ke dalam mulut. Dari 9 itu bisa dibagi lagi ya teman-teman. Jadi, ada 3 protein yang bisa membentuk otot yang tadi ya. Kenapa kita ngobrolin otot jadi ngobrolinnya protein ya, karena untuk membentuk otot tuh dibutuhkan 3 macam asam amino esensial ya. Nah terus udah gitu kalau kita perhatiin kenapa, Atomi punya, namanya apa, triple up protein ini ada 2 dari tumbuhan dan satu hewani ya. Karena yang satu hewani ini, mmm, nanti kita bisa lihat dari 9 itu yang 4 itu nggak ada di tumbuhan, yang 4 itu adanya di hewani gitu ya, protein hewani, kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngobrol lagi sama kayak Cincin gitu ya, Cincin mungkin, biasanya remaja yang tertarik makan protein, makan whey gitu, itu pasti diajarin tentang, soal protein ya. Jadi, loh kok saya jadi hilang, sorry. Tadi lagi ngobrolin apa ya?
9 ya? Jadi kalau orang yang pengen ngebentuk otot kayak gitu ya, mereka kan, akan banyak yang cenderung lebih suka yang, misalnya dari whey susu gitu ya, gitu. Lebih suka itu ya. Karena, apa sih, mereka tuh nanti bisa, saya lupa ya namanya tuh apa ya, mmm, higher nutrient density higher nutrient density. Jadi nanti tuh kalau misalnya, mmm, ada perbandingannya kayak gitu ya, kalau nggak salah tuh perbandingan antara protein sama energi, ya. Jadi kalau yang tumbuhan itu perbandingannya kalau nggak salah, 1:3. Jadi proteinnya 1, energinya 3. Jadi banyak karbo sama lemak, itu yang di tanaman ya, protein yang di tanaman. Tapi kalau protein yang hewani itu 1:1 katanya bagus. Nah, kalau kita melihat, apa ya namanya, cara berpikir, olahragawan kayak gitu-gitu, itu teori benar nggak? Benar, ya, teori benar. Tapi, lengkap atau menyeluruh dan memang semua orang harus kayak gitu? Jawabnya enggak. Karena itu tiap orang kebutuhannya lain-lain ya. Apalagi nanti kalau kita belajar bahwa si, proteinnya atomi ini, dia tuh sudah, istilahnya cutting edge ya, udah dipotong. 90%-nya protein protein protein, bahkan ada, namanya protein murninya ya, walaupun itu kecil ya. Nah, jadi maksudnya itu tuh hitung-hitungan itu udah nggak berlaku lagi ya, dan nanti kalau kita lihat bahwa si triple protein ini bukan hanya whey ya, jadi kalau misalnya kayak whey gitu memang disarankan dipakainya setelah latihan berat ya. Tetapi kalau proteinnya kita ini sebenarnya mau kapan dipakainya karena ini ada triple, nggak terlalu masalah. Yang penting sebenarnya angka kecukupan gizi atau, kebutuhan protein hari itu kita cukup nggak, itu lebih penting ya. Karena nanti kita akan lihat bahwa, misalnya ya di atomi itu ada kasein namanya. Kasein itu lebih susah untuk dicerna dibandingin whey. Kalau whey langsung nyerap, makanya, bagusnya kalau habis, apa, olahraga berat itu makan whey gitu ya, biar proteinnya cepat kebentuk gitu ya. Yang kita ini ada whey, ada, kasein. Jadi anaknya Cincin kalau mau habis olahraga makan itu benar nggak? Benar ya. Kalau orang tua mau makan, protein ini tetapi supaya dia tidak ada lonjakan gula darah, ya setelah misalnya makan sayur terus buru-buru diselipin protein, karena ini kan, membutuhkan kerja keras enzim juga ya, apalagi tapi protein yang kita tuh bagusnya ya itu mudah diserap tubuh. Ya nanti kita lihat ya ada teknologinya, ya campurin sama karbo supaya gampang diserap sama badan kita, ya. Nah, intinya protein itu sebetulnya, agak repot ya, beberapa protein itu agak repot untuk dicerna ya, sehingga kalau makan protein biasanya orang makannya, mmm, jadi bagusnya sayur buah terus karena ada serat ya, jadi bukan jus ya, sayur buah ya yang dikunyah buah potong, udah gitu protein, kalau bisa karbohidratnya belakangan, dan yang terakhir kalau ada, apa ya, karbohidrat sederhana ya, yang ya kalau mau jus-jusan atau apa-apa boleh paling akhir ya. Karena si enzimnya juga mungkin kan udah mulai habis ya, udah mulai kecapean, nah boleh yang gampang sekali dicerna ya. Oke, kita mau langsung ngobrolin tentang si, proteinnya atomi ini, sinergi 3 triple protein ini apa sih gitu ya. Nah jadi kalau nanti kita akan belajar sebenarnya ada datanya ya teman-teman, sorry ya, saya juga nggak hafal tapi aku sudah catat data Amerika ya, saya rasa di Indonesia ini lebih, mmm, masih dengar suara saya ini saya kegoyang nih, HP saya suka, tes tes, ada suaranya kan? Sekarang udah, Ci, Ada, dengar. aman. Siap, thank you. Ya, jadi ini kalau kita lihat di Amerika itu 25% ya, orang umur 50 sampai 70 itu, kekurangan, protein ya dan menderita sarkopenia ya. Sarkopenia itu yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau nah ini ya, sosok ya. Nah, kalau kurang ototnya, kalau ototnya kurang, kekurangan otot tuh namanya sarkopenia ya. Kan otot tuh, jadi umur 35 tuh
0,5 sampai 2% tadi berkurang, tapi itu umur 65 itu tuh berlipat-lipat ganda otot tuh nyusutnya gitu. Makanya benar-benar, teman-teman coba olahraga berat walaupun, cuma sebentar ya, cuman, nggak perlu sampai berkilo-kilo gimana, nggak, jangan sampai menyusahkan badan ya, tetapi ada geraknya, kayak gitu ya. Sekarang ini kita hidup di zaman yang sangat banyak informasi ya, cuman informasinya kebanyakan lebih banyak dari ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuannya kebanyakan daripada wisdom ya, atau kebijakan kita waktu untuk, apa ya, menerapkan ilmu pengetahuan itu yang paling cocok untuk diri kita sendiri ya. Jadi termasuk kalau ditanya protein buat badan kita perlunya berapa, ya tiap orang beda-beda ya. Siapa Anda, umur berapa Anda, activity-nya apa, ya. Kalau dibilang perlu, oh kita tuh, apa ya namanya, kelebihan karbo ya hidupnya, ya kalau gitu jangan pakai karbo sama sekali gitu, itu kan juga salah banget ya. Karena ini kompleks semuanya ya, karbo juga ada yang kompleks, ada yang sederhana. Dan sebetulnya kalau untuk misalnya ya kuli angkut barang, dia makan nasi 2 piring ya nggak apa-apa, ya. Bagus kok gitu ya, itu jadi energi kok ya. Jadi sebetulnya tergantung ya, Anda tuh olahragawan, Anda tuh, gimana, nanti kebutuhannya tuh spesifik, tiap orang tuh beda-beda, ya. Oke, jadi tadi yang, orang tua kenapa penting ya, karena kalau sampai kekurangan otot itu nanti jadinya kayak gini ya, kalau, kurang gerak ya, mager, physical inactivity-nya, mmm mager aja ya, kalau mager itu jadinya sarkopenia, ya. Kalau sarkopenia itu nanti larinya ke kegemukan, obesity. Obesity itu berarti, pasti kita konsumsi karbo sama lemaknya kebanyakan juga dan itu menyebabkan juga osteoartritis, osteoporosis, osteopenia ya, kekurangan, apa, karena pembentukan untuk ngebentuk tulangnya juga jadi kurang, kayak gitu. Ya akhirnya nanti sakit lutut lah, sakit apa gitu ya, udah sakit lutut tambah nggak mau gerak gitu kan, tambah mager. Padahal seharusnya itu diantisipasi dari sebelum, usia 50 ke atas kalau bisa, ya. Terus, sebentar ya, kayaknya kita ngobrolnya yang enak-enak. Tadi oke. Nah, kalau kita ngobrol kekurangan protein sama kelebihan protein, ya, kalau kita ngobrolnya sama olahragawan, mereka pasti bilangnya selalu kekurangan protein, ya. Dan kalau kita ngomong, saya mencoba mencari data ya, yang Indonesia ini agak susah ya saya dapat datanya. Tetapi kalau olahragawan semua bilangnya kita ini pasti kekurangan protein. Untuk dapat protein yang cukup itu kayaknya, dipastikan katanya apa ya, saya pernah dengar Ade Rai bilang, kurang protein tuh kayak duit, selalu kurang nggak pernah lebih gitu ya. Nah, tetapi kalau saya ngobrol dengan, beberapa dokter ya, dan beliau juga cukup, hebat ya, dia bilang, bahaya kelebihan protein itu salah satunya, mmm apa ya namanya, karena kan protein ini nggak bisa disimpan. Protein tuh kalau lebih tuh jadi lemak gitu istilahnya ya. Nah akhirnya, berisiko ke sini ya. Nah cuman sekarang kalau mau diobrolin protein yang mana dulu? Nah ini saya orang awam, bahkan nanti saya siap-siap nanya sama dokter Asep ya. Karena misalnya kalau saya dites, saya ini kelebihan triptofan, sedangkan triptofan itu memang itu lemak hewani ya, berarti saya kebanyakan makan daging misalnya kayak gitu ya, makanan, eh, apa, protein hewani ya, sorry. Triptofan tuh asam amino esensial ya dari, hewan ya. Nah jadi kalau kita lihat itu yang mana dulu ya. Lagian gini, kalau kita bilang, daging, dagingnya kita sekarang ini daging apa gitu ya. Sekarang dibilangin kita takut sekali pestisida ya. Kalau beli sayur harus yang organik, kenapa nggak lihat daging? Sedangkan daging kita itu kalau yang makan rumput, yang segala macam itu pestisidanya bisa ratusan kali lebih tinggi residu pestisida di daging, ya. Belum kalau daging merah, daging yang lain-lain itu pasti banyak kolesterolnya, ya, banyak segala macamnya. Jadi kalau kita ngobrol tentang kelebihan protein dan kita ngomong kita berencana masukin si
triple up protein ini ke badan kita, itu tuh sebenarnya panjang, luas, dan lebar ya. Kalau buat saya secara amannya ya, saya masih membutuhkan ini setiap hari, intinya gitu. Ya, dan saya merasa aman untuk mengkonsumsi ini 1 sampai 2 tanpa merasa kelebihan. Ya, kayak gitu ya. Oke, cuman aku mau bahas sedikit ya, kekurangan protein itu biasanya, lemah, lesu, sama otot ya, terus ada problem juga sama fungsi hati. Jadi kalau misalnya yang fatty liver segala, salah satunya mungkin kudu banyak olahraga ya teman-teman, sambil proteinnya juga boleh ditingkatkan. Cuma memang, apa ya, kalau apa ya, jadi sebenarnya kalau, oh ya saya baca lagi ya, nanti kalau enggak ke mana-mana ya. Tadi saya pengen ngobrol soal ginjal ya teman-teman ya. Sebentar. Ini, jadi memang kalau misalnya ngeproses ya, yang ini mungkin yang paling bisa ngejelasin Dokter Asep spesialis ya di sini ya. Jadi intinya kalau mencerna protein itu kan, ginjal nggak gampang ya, akhirnya kan, nanti, terurai ya, menjadi apa, eee, yang urea segala macam kayak gitu. Nah itu tuh, jadi intinya kayaknya kalau kayak penderita ginjal gitu memang nggak boleh terlalu, berlebihan proteinnya. Nah, yang jadi pertanyaan nanti buat saya ya, saya rasa walaupun nggak boleh berlebihan, tetap kurang juga kan nggak boleh gitu. Nah, ini yang nanti aku pengen ngobrol juga nih. Happy banget ketemu Dokter Asep. Ya, saya pengen pengen ngobrolin, soal, protein ini terutama buat, penderita ginjal ya. Oke. Tapi maksudnya kalau kita kurang protein juga bisa ngerubah ke, apa ya, bisa ngubah mood sama, bikin depresi ya lama-lama ya. Nah, kalau kelebihan protein ini saya sih nanti ngelihatnya itu terutama ini memang kalau kebanyakan makan daging ya teman-teman ya, dan akhirnya nanti bisa juga jadi, ke tulang juga ya, ke osteoporosis juga ya, terutama animal protein itu yang dibilang ya. Nah, nanti di sini mungkin Dokter Asep kalau mau menjelaskan boleh ya? Di sini saya banyak sih, ininya. Oke, kita ngobrol dulu, jalan dulu terus soal si Atomi ini ya. Jadi ada 5 kelebihan si, Atomi itu ya. Ke-1, multikompleks protein nabati dan hewani yang tadi kita bilang ya. Dari 9 esensial itu, yang 4-nya itu nggak ada di tanaman ya. Terus nomor 2 itu makanan fungsional kesehatan suplemen protein yang disetujui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan, makanan fungsional kesehatan suplemen protein profesional, bukan makanan umum. Oke. Ketiga, rasio pencampuran karbohidrat yang dirancang secara ilmiah yang mempertimbangkan pencernaan tubuh. Jadi ini supaya gampang diserap oleh tubuh, sudah diperhatikan ya. Terus udah gitu yang keempat protein peripheral dengan skor asam amino 125 atau lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya pemahaman bahwa, kita ini sebetulnya kekurangan protein ini adalah salah satu, jawaban ya untuk melengkapi kebutuhan protein kita dan ini memang rasanya harum, diwujudkan dengan black grand mix bahan tambahannya. Itu juga sehat ya, udah enak dan juga sehat ya, jangan kena panas. Terus udah gitu protein mentahnya 25 gram tadi saya tanya sama Miriam ya, Helen menjawab itu tuh protein murni ya. Tapi nanti kalau kita lihat di sini juga, sebentar ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat bahwa kaseinnya itu 90% protein, jadi yang lain-lainnya juga udah diangkat, terus udah gitu, kedelainya juga 90% protein dan isolatnya juga 90% ya. Jadi, kalau kita ngobrol soal perbandingan yang tadi aku bilang ini udah nggak berlaku, kenapa? Karena udah diurusin supaya yang lain-lainnya dibuang, hanya premium proteinnya aja ya dan ini adalah, sertifikat dari yang kedelainya ya, halal, kosher, non-GMO, yang ini dari protein whey-nya juga halal, non-GMO, kosher, dan ini juga yang kaseinnya. Jadi tiga-tiganya sudah ada sertifikatnya, ya. Aku baca di sini makanan fungsional kesehatan protein yang disetujui oleh FDA, ya. Mmm, ini sudah diakui sama Kementerian Pangan,
Aku baca ya, apa perbedaan antara makanan umum protein dan makanan fungsional kesehatan? Pangan fungsional kesehatan adalah produk yang menggunakan bahan baku dengan fungsi tertentu dan memiliki asupan harian yang menjamin keamanan dan fungsinya, serta memperoleh frasa dan atau tanda pangan fungsional kesehatan melalui prosedur tertentu yang kandungannya cukup untuk menunjukkan potensi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Namun makanan umum seperti produk olahan lainnya mengandung bahan fungsional tingkat rendah dan tidak dapat menampilkan fungsi yang diakui oleh Kementerian Keamanan Pangan dan Obat. Oke, bagaimana menjadi makanan fungsional kesehatan protein? Satu, produk protein dimaksudkan untuk melengkapi protein yang mungkin kurang dalam makanan sehari-hari dan bahan baku yang digunakan harus memenuhi standar dan spesifikasi makanan atau bahan tambahan makanan. Kedua, spesifikasi produk harus dipenuhi spesifikasi produk harus dipenuhi, yaitu karakteristiknya, bahan fungsional, dan spesifikasi mikrobiologisnya. Yang ketiga, asupan harian harus setidaknya 12 gram. Yang keempat, skor asam amino dari produk akhir harus 85 atau lebih tinggi. Yang kita tuh kalau nggak salah ini tuh 25 gram ya, setidaknya 12 gram, ini udah 2 kalinya lebih. Dan skor asam amino yang kita 125, jadi lebih dari 85. Oke. Dan ini cepat dicerna ya, cepat dicerna oleh tubuh gitu ya. Oke. Bahannya enak ya, ini ada dari beras hitam, dari kacang hitam sama wijen hitam ya, dan memang enak sih rasanya ya. Jadi ini buat siapa aja katanya orang tua dan lanjut usia yang kekurangan protein ya. Jadi justru ini bukan hanya untuk anak muda, tapi yang paling penting justru buat orang tua ya. Terus untuk orang yang asupan proteinnya tidak mencukupi, nanti mungkin aku wawancara sedikit sama dokter Asep ya, apakah benar fenomena ini. Yang ketiga, mereka ingin mengisi kembali protein yang mungkin kurang setelah berolahraga ya. Nah ini buat anaknya Cincin dan teman-temannya. Yang ingin mengisi protein dengan cara yang sehat dan enak, itu saya ya. Kalau rasanya nggak enak, saya nggak mau makan. Oke? Orang yang biasanya mengkonsumsi karbohidrat dan lemak ya, supaya nurunin karbo dan lemak ini harus dibantu protein dan apa? Ada yang bisa jawab? Untuk mengurangi karbohidrat dan lemak harus mengkonsumsi protein dan serat. Bukan, dan olahraga. Hahaha. Iya, thank you. Oke, orang yang kekurangan protein karena makan nggak teratur. Nah ini cewek-cewek ya, anak-anak remaja yang cewek yang pengen kurus, harus makan protein ya supaya cantik. Mereka yang peduli dengan kesehatannya karena kesibukannya sehari-hari, itu jelek buat saya dan anak-anak serta remaja yang sedang tumbuh. Kalau diomong-omong, ini semua buat kita semua, benar nggak teman-teman? Ya, kalau kita beli kemarin kita beli 3 dus ya, Pia? 3 dus plus 1 dikasih hadiahnya ini. Kalau beli cuma 1 dus aja kagak dapat, teman-teman. 1 dus isinya 30 pack ya, 30 pack, 1 packnya 25 gram seperti ini. Jadi gampang aja. Aku mau pamer biar teman-teman pada ngiler ya. Tinggal dimasukin. Cici tolong Ci, minta air putih nih, sayang, sebentar sayang. Ya. Sekali lagi kalau teman-teman pernah nyoba Unisoy ya, ini tuh waktu saya minum saya bilang, wah ini seenak itu ya. Masih kedengeran nggak nih? Soalnya ini mic-nya super sensi, kalau kesentuh suka jadi suara saya nggak ada. Ini ada, semoga teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh ada 120 mili ya. Saya sih ngikutin standar 125 mili. Tapi kalau mau 100 mili boleh jadi rasanya lebih gurih. Dan kalau orang justru yang nggak suka rasanya boleh jadi tambahin airnya ya. Kalau aku mau yang sedang-sedang saja. Nah ya, terus udah gitu bisa disiek dan diminumlah ya. Oke, sambil minum aku mau baca lagi sedikit. Jadi katanya kalau 150 ml rasa nyaman dan lembut, 120 rasa gurih, kalau 100 ml rasa biji-bijian gelap. Sorry ya, aku salah info tadi. Oke,
katanya ada juga yang memang mungkin alergi sama protein gitu, harus hati-hati juga katanya gitu ya. Terus kayaknya kalau kita ngobrol yang ini tadi aku udah cerita lah sedikit ya. Jadi istilahnya kenapa sih dia harus triple up ya? Apa bukan triple up ya? Apa benar ya triple up? Karena kalau kita cuma pakai yang semacam aja nanti kurang yang lainnya ya. Nah, jadi katanya kalau cuma sayuran aja kurang metana. Kalau cuma kacang-kacangan yang dari kacang-kacangannya aja nanti kurang lisin gitu ya. Kalau dari kalau nggak pakai protein hewani nanti kurang 4 macam asam amino esensialnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang sebetulnya dari bayi sampai orang tua ya protein tuh harus cukup gitu ya. Karena tadi kan fungsi-fungsi protein tuh aku udah cerita belum sih? Fungsi protein tuh banyak banget. Nanti aku cerita ya, mungkin aku belum sempet ngomong ya soal ini asupannya ya. Bentar, aku lari lagi ke fungsi protein. Aku ada 7 lembar kayaknya fungsi protein. Tunggu sebentar ya teman-teman. Fungsi protein. Hmm. Nah, nih ya, fungsi protein itu satu pertumbuhan dan pembentukan komponen struktural serta ikatan esensial. Jadi bingung kan, pokoknya mah yang kelihatannya kan ngebentuk otot, tulang, kuku, kolagen gitu ya, kelihatan lah gitu ya. Terus misalnya apa sel darah merah gitu kan ya, bahan-bahan dalam pengumpulan darah ya, ya kayak gitu-gitu. Terus juga sebenarnya pengantar saraf serotonin ya. Nah banyak lagi deh ya. Nah, terus udah gitu juga, fungsi protein juga hormon dan penyampai pesan, ya. Udah gitu juga enzim, ya. Udah gitu pembentukan antibodi, udah gitu ngangkut dan nyimpen zat gizi, mengatur keseimbangan air dan asam basa, dan terakhir adalah sumber energi. Oke, segitu dulu. Ada yang mau nanya, menambahkan dan segala macam sebelum aku pengen ketemu Dokter Asep dan aku bertanya? Silahkan teman-teman. Sambil saya minum ya. Mesti angkat beban dumbbell, jangan lupa biar berotot, bener banget. Apakah anak 16 tahun ingin tinggi bisa dibantu dengan protein ini? Saya rasa ada ya. Ada kontribusinya yang cukup besar ya. Karena salah satu kekurangan protein buat anak-anak itu stunting, kerdil ya. 30 tahun ke atas kurang protein, kita wajib minum protein supaya otot-otot bagus ya. Jangan lupa protein plus angkat beban. Proteinnya 25 gram ya, Ci. Benar, 25 gram. Kalau teman-teman ada yang bawa ini, mau minum sekalian, ayo. Mau minum rame-rame? Ada? Ting, mau minum rame-rame atau saya minum sendiri aja? Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kali ini di chat aja ya teman-teman. Saya mau ngajak Dokter Asep. Thank you sudah datang. Jadi aku bisa bertanya dan mendapatkan jawaban. Dokter Asep jangan-jangan lagi ini ya, lagi praktek. Ya, Ada. Ci, Ya, makasih. Materinya lengkap banget. Aduh, Terus sama-sama dong. jadi senang banget kalau sama Ci. Ya, nah selalu ada yang baru gitu ya. Aduh, Jadi makasih. teman-teman bisa beruntung banget bisa ngikutin Zoom kali ini gitu. Iya, makasih dok. Saya juga beruntung banget ketemu dokter. Jadi saya kan cuman ngumpulin data ya dok ya. Kenyataannya tetap kita orang awam dan harus banyak sekali belajar gitu dok. Jadi saya tadi mencerna bahwa sebetulnya kita ngobrolin soal protein itu ya dalam lebar dan luas dan tambah belajar tambah gak dimengerti ya. Saya belajarin itu struktur karbonnya si protein itu sebenarnya sama semua, cuman ujungnya aja beda-beda gitu ya dok ya. Nah terus sampai kalau kita ngobrol sebetulnya kan kanker itu juga urusannya sama protein asing ya. Dan kalau yang kita bisa bilang kita kalau ngunyahnya kurang bagus, ngunyah makanan kurang bagus, kurang tercerna oleh bagus di perut kita, akhirnya timbullah pembusukan makanan yang berlebihan dan timbul para protein sebagai protein asing yang memicu banyak penyakit gitu ya dok ya. Nah dengan banyak hal yang aku belajar,
aku pengen nanya Dok, kalau orang-orang yang sakit ginjal itu kan tetap butuh protein, cuma nggak boleh kelebihan ya Dok? Dan mungkin butuh protein yang menurut kesimpulan saya nggak tahu ya, mungkin perlu protein seperti ini yang lebih mudah dicerna Dok. Jadi nggak capek kerja ginjalnya. Kalau menurut dokter gimana Dok? Saya nggak tahu apa-apa soalnya. Ya, jadi kalau untuk ginjal kan kita melihat stadiumnya. Hmm? Nah, kalau misalnya kan di stadium-stadium awal, Hmm? mereka memang udah harus mulai pengurangan protein. Hmm. Nah, proteinnya juga istilahnya tuh harus protein yang mudah dicerna gitu ya, nggak bisa protein yang terlalu berat-berat. Ya. Nah, itu memang harus konsultasi dengan spesialis gizi ya, kalau misalnya dia udah punya gangguan di ginjalnya, Ya. atau misalnya yang Hmm. sudah diabetes ya, yang diabetes biasanya itu juga mulai udah ada gangguan di ginjal. Hmm. Nah, itu biasanya proteinnya dimulai dikurangin tergantung berat ringannya, tapi istilahnya kalau dia masih ringan, dikurangin 80% dari dosis, maksudnya itu bukan dosis ya, kebutuhan orang yang normal gitu ya. Dan kita yang istilahnya itu yang kata si Cing, istilahnya udah mulai menua gitu ya. Yang 35 tahun mulai tua, jadi semuanya kita kayaknya udah tua semua deh. Nah, Aduh. itu kan sebetulnya proteinnya juga lebih ya, harus biasanya kan 1 gram sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi bisa diukur kebutuhan proteinnya berapa, misalnya berat badannya 60 dikali 1 gram ya, itu berarti kan 60 gram. Ya. Tadi memang setiap orang juga aktivitasnya beda-beda ya, tapi ini dipukul rata aja dulu ya. Ya. Nah, kalau untuk yang punya gangguan ginjal itu memang harus dikurangin kebutuhannya gitu ya. Hmm. Terus proteinnya juga istilahnya tuh memang yang harus mudah dicerna ya, seperti tipe protein ini ya. Jadi kalau misalnya berat badannya 60 berarti dikurangi 80%-nya, dikurangi 20%. Nah, kalau kita bisa kalau istilahnya itu normal 1 gram sampai 1,2 gram, tapi 1 gram aja udah cukup lah ya, karena kalau terlalu berlebih juga Hmm. kalau aktivitasnya kurang ya tetap aja disimpannya jadi lemak gitu. Ya. Jadi memang sih teman-teman harus perhatikan istilahnya itu parameter kesehatan lainnya, apakah Hmm. mulai pradiabetes atau hipertensi gitu ya. Hmm. Karena kan si protein tuh saingannya juga kan sama gula. Jadi kalau dia Ya. mau masuk ke otot, dia tuh sama berkaitan juga dengan gula gitu ya. Hmm. Terus jangan lupa juga ini seperti Cicing tadi Ciliana bilang kalau ini tuh harus disertai dengan enzim ya. Jadi kalau teman-teman punya Finezyme itu akan lebih bagus, atau dengan makan buah-buahan yang istilahnya itu seperti nanas segar atau jus buah segar itu juga bagus ya. Tapi jangan dikonsumsi dengan gula gitu, karena ya tadi istilahnya itu malah jadi karsinogenik gitu ya, atau malah ada insulin resisten. Sayang banget jadi si penyerapan proteinnya berkurang gitu. Wah, dapat Ya, banyak nih. ya Terus mungkin Dok, seperti itu, Ci. mungkin ada lagi Dok yang lain Dok? Iya, jadi kalau memang kaitannya dengan insulin resisten ya, jadi Heeh. memang harus dibarengin dengan olahraga gitu, Iya. supaya si proteinnya tuh masuk ke dalam sel. Nah, kalau Mhm. bisa disertai dengan kalium tadi gitu ya. Mhm. Nah, kalium itu bisa dari buah-buahan ya, terutama pisang gitu ya. Kalau dari produk mungkin spirulina itu juga bagus. Terus kalau misalnya udah ada insulin resisten ya, ada kegemukan dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan dengan banaba ataupun apa ya yang dari Taiwan juga itu bisa ya, Bitter yang melon, pare bitter melon itu bitter juga bisa. melon ya. Ya, itu untuk memperbaiki resisten insulinnya. Jadi si penyerapan protein supaya dia masuk ke dalam sel itu akan lebih bagus ya. Jadi untuk pembentukan ototnya akan lebih bagus gitu, Mhm. Ci. Siap. Jadi,
tadi cukup baik hati ya, dokter bilang kira-kira 1 gram ya. Di Indonesia itu memang 0,7 sampai 1 gram. Kalau standar kebutuhan protein di Amerika 1,6 sampai 1,8 gram per kilogram berat Udah badan. ini lagi ya, udah Ya, lebih lebih banyak tinggi ya. lagi ya. Heeh. Terus udah gitu tadi soal apa ya namanya tuh lean body mass ya. Jadi, kalau dia sih bilangnya berat badan dikurangi berat lemak, ya itu jadi lean body mass, udah gitu kali 2. Nah itu tuh jumlah yang dibutuhkan sama tubuh, kita, katanya gitu. Karena mungkin kalau yang ini tuh nanti hubungannya sama orang-orang yang, mmm, apa ya, olahraga kali ya, Dok, ya? Dihitungin gimana caranya ngebentuk otot dan ngebuang lemak, mungkin gitu ya, Dok? Iya, Saya juga nggak ngerti sih, ya intinya memang ya ada hitungannya ya, mhm. kalau untuk lean body mass gitu ya. Iya, jadi intinya sih, apa ya, teman-teman, nomor 1 setelah belajar tentang triple A protein ini, jangan lupa olahraga, ya. Dan kalau konsumsi ini seperti tadi dibilangin sama Dokter Asep, mungkin jangan sampai ditambah gula, ya. Jangan ditambah gula dan, boleh dicampur dengan, sayur-sayuran ya, Dok, ya? Atau Ya, spirulina ya, Dok, buah ya? terutama ya, sayur dan buah ya. Sayur dan buah ya. Nah, berarti, ini kalau kita ngurutin ya, kita ngurutin bangun tidur ya. Bangun tidur saya biasa minum air hangat dan ini sifatnya juga private and confidential. Aduh, jadi maksudnya tiap orang beda-beda. Kalau saya sanggup minum sampai 1,5 liter air hangat 41,7 sampai 42 derajat. Ya, itu menaikkan daya tahan tubuh dan itu menjadi detox yang paling bagus dan murah ya untuk tubuh kita. Nah, dibarengi minum itu biasanya saya makan spirulina, bisa ditambah dengan, vitamin C akhirnya sama probiotik ya. Nah, baru nanti kalau kita mulai siap makan mungkin paling bagus sayur buah dulu, udah gitu triple A proteinnya ya, Dok, ya? Atau boleh triple A protein dulu baru sayur buah gitu ya? Bareng aja ya? Baru makanan-makanan lainnya gitu ya, Dok? Ya, kalau saya sih biasanya, Mhm. ya tadi nggak dibarengin gula, jadi nggak dibarengin karbo gitu, jadi memang terpisah, dari makan karbo dan makanan lain gitu, Ci. Gitu ya? Nanti saya cari ya, saya cari, aku tuh nemuin sebentar. Oke, kita yang lain. Aku terusin dulu ya. Kayaknya ini nggak ada gulanya, Dok. Biasanya dia tuh, kalaupun misalnya ada dari daun stevia ya, karena seringkali, pemakaian daun stevia itu kan kayaknya pemanis alami gitu ya. Orang dengernya stevia, aduh tenang, aman gitu ya. Nah, tetapi prosesnya kayak apa? Nah, kalau stevia-stevia di luaran ya yang biasanya ada di minuman bersoda ya, di minuman mana-mana, itu stevianya nggak bagus juga sih kayaknya, karena diprosesnya secara kimia. Nanti ada zat-zat kimia tertentu yang kurang bagus ya, tapi stevia kita ini dari enzim ya, bahkan saya lupa yang mana ya, itu aku coba cek lagi ya, Dok, ya, sebentar. Itu keren banget loh. Jadi si pemanisnya itu dia ngambil dari Irlandia ya, dan itu tuh sifatnya prebiotik. Jadi kerennya super keren gitu ya. Sebentar ya. Kayaknya bukan ini deh, bukan yang protein, cuman kita tahu lah ya kalau yang, Atomy punya ini kelihatannya sudah tidak usah diragukan lagi ya, mereka biasanya teliti dan hati-hati ya, Dok, ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan, Ci, saya mau nanya, boleh. kalau tadi kan kalau misalnya konsumsi protein ini kan bagusnya memang, sambil berolahraga tadi ya udah disampaikan berkali-kali ya. Ya. Kalau misalnya, jarang olahraga, Ci, gimana sebaiknya Mmm. kalau misalnya nggak pernah olahraga atau jarang olahraga gitu ya, itu protein apa tetap masih bagus atau lebih baik jangan gitu kalau sampai nggak ada. Tergantung orangnya, kalau dia memang nggak suka makan protein ya kudu mungkin ya, dan ini enak sih rasanya gitu. Ya tapi kalau dianya udah makan, apa ya, seperti saya gitu kan kayaknya makan tuh harus ada daging gitu, udah gitu dagingnya digoreng, walah itu
Sebenarnya ya saya sampai sekarang ini bisa berdiri begini masih kemurahan Tuhan lah gitu ya. Kayaknya, kayak gitu sih kira-kira ya. Jadi buat yang makannya kayak daging goreng yang aneh-aneh, yang serem itu bahkan bisa jadi tanda kutip mungkin, gimana ya, nanti kan ada karsinogeniknya, ada ininya, ada itunya, aneh-aneh gitu ya. Nah yang pakai ini kan jauh lebih aman dan gampang diserap sama tubuh. Lebih gampang ya, bukan gampang, lebih gampang, lebih mudah diserap sama tubuh. Jadi memang jawabannya pasti nggak akan ada yang boleh apa enggak gitu, Link. Pasti harus dicek ke kondisinya masing-masing. Saya rasa gitu sih. Ya, terus sama itu Ci, kan spirulina juga protein tinggi ya. Mhm, Tadi Pak iya Asep juga nyebutin, iya, boleh di-combine, digabung. mmm, Apa nggak jadi takut kelebihan protein gitu, Ci? Udah spirulina iya, terus saya juga kan rutin spirulina ya, iya. ditambah protein nih gimana tuh, Ci? Kalau gue sih jujurnya beli protein ini karena memang pengen nyoba dong ya. Terus kan aku ada anak remaja gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka, makannya jorok ya bisa buru-buru dikasih ini ya, ganjel. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat spirulina itu kan 70% tuh dia udah protein ya, dan kalau kita bilang dia tuh kan cyanobacteria. Jadi dibilang tanaman iya, dibilang, eee, hewani juga iya. Nah, asam aminonya kita harus cek. Jadi sebenarnya ini rumit loh, Ling. Kalau kita mau benar-benar akurat dan kita mau benar-benar teliti ya, harus dicek. Si Spiru tuh punya asam aminonya apa aja. Terus Yu itu hobinya makan apa aja. Kira-kira asam aminonya yang kurang yang mana? Ya, sedangkan nanti kan si triple A protein juga dia tuh punya asam amino yang tersendiri lagi, kayak gitu. Jadi nanti kalau kalau menurut saya yang paling bagus ya mungkin belajar ini ya, ini, apa, saya rasa nih kalau Christine ada di sini itu harus buka konsultasi ya, konsultasi gizi karena ini, hubungannya sama, dosis ya, dan ahli gizi itu sebetulnya, apa ya, selalu ap apapun ya, apapun, ilmu pengetahuan yang sudah ada ya, ahli gizi itu selalu diperlukan gitu. Untuk apa? Untuk kasih dosis, karena dosisnya personal nanti, kayak gitu. Oke, thank you, Ci. Sama-sama. Ya, izin menambahkan mungkin Aduh, Bu monggo monggo, Tiwi. seneng banget, Dok. Ya, jadi kalau untuk protein memang kebutuhan hariannya 1 gram tadi ya. Jadi kalau Iya, misalnya dia kebutuhan dari makanannya udah tercukupi ya, apa, boleh skip gitu ya si triple proteinnya. Tapi di Indonesia biasanya jarang banget gitu ya dengan pola diet yang, banyak nasi, kemudian, telur dadar juga biasanya kan dibagi-bagi gitu ya, nggak satu telur dadar utuh gitu ya. Itu biasanya, dengan pola makan yang ada di Indonesia biasanya protein itu udah, kurang banget gitu ya. Jadi kalau meskipun dia kurang olahraga dan lain sebagainya, memang kebutuhan harian itu ya sekitar 1 gram per kilogram berat badan ya. Jadi kalau diibaratkan telur, ayam itu kan proteinnya 5 gram ya, 1 butir mhm, 5 gram, kalau telurnya besar mungkin bisa sampai 7 gram gitu. iya, Jadi, untuk ngejar triple A protein itu 1 saset kan 25 gram ya, jadi mhm. tuh telur itu 5 butir mungkin. Jadi ngejarnya memang agak jauh gitu ya. Kalau ini, Iya, saya biasa makan telur 2, ayam 1 itu mungkin, proteinnya sudah, dapat sekitar 30 gram gitu ya. Jadi makan 1 saset triple protein itu udah mencukupi kebutuhan harian gitu. Terus kalau untuk spirulina itu kan, kita tuh biasanya konsumsinya juga karena dia itu si nutrisinya tinggi ya, antioksidannya tinggi gitu ya. Karena dia tuh 1 kapsul kan sama dengan kita makan 40 kilogram sayur dan buah ya, si spirulina itu. Tapi kalau proteinnya itu per kapsulnya itu cuma 400 miligram. mmm, Jadi, eee, masih jauh gitu ya, kalau misalnya kalau kita makan 1 botol itu proteinnya 48 gram, ya. Jadi wah, sama dengan, 2 saset, apa, triple A protein kalau kita makan 1 botol spirulina. Sedangkan yang kita makan itu biasanya kan 2 kali 1 aja udah ini ya, karena kita, eee,
apa ya? Karena di sini kita ngejar kelengkapan dari nutrisinya ya. Kalau spirulina protein ada, omega 3-nya juga ada, mineralnya ada, vitaminnya juga ada. Jadi kalau di spirulina di sini sih lebih mengejar dari kelengkapan nutrisi. Kemudian kalau proteinnya sih kalau 2 kali sehari itu berarti kan baru 800 miligram ya, Hmm, nggak sampai ya. 1 gram juga sih, jadi masih Ya. aman lah untuk konsumsi barengan spirulina ya. Hmm. Ya gitu Aduh, mungkin sih. thank you banget loh dok. Aku Ya aku sama-sama Ci. aku buta banget di sini. Ini langsung jelasnya juga jelas banget gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau ayam itu dok kira-kira ya ayam sedang itu 1/4 ekor ya berarti pahanya doang atau dadanya doang sekitar berapa ya? Ayam itu tergantung ya, kalau Mm-mm. misalnya kita mau ngejar protein, Mm-mm. lebih baik di dadanya. Dadanya ya. Ya, itu di dalam 100 gram itu ada 27 gram protein. Cukup ya, kayaknya cukup bagus ya. Gede kalau di dada ayam. Gede ya, cukup gede. Berarti kalau misalnya kita kira-kira hari ini cuman ngelotek aja gitu ya, boleh pakai triple up gitu ya dok ya. Kalau Ya, cuman makan telur doang gitu ya, nggak makan ayam, boleh ya makan triple up ya. Udah kebayang sekarang sama saya jadinya sekarang. Thank you banget itu ya, penjelasannya bagus banget. Thank you ya dok. Oke, sama-sama. oke, yuk. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Kita sudah jam 4:09. Ada lagi yang mau nanya atau ada yang mau bersaksi tentang triple up protein? Ada yang mau menambahkan? Happy banget kalau bisa nambahin. Oke ya, cukup ya teman-teman. Kira-kira ini saya, Ci, yuk, sorry. yuk. Kalau protein ini bisa diganti, breakfast kita diganti pakai protein ini bagus nggak? Maksudnya nggak usah breakfast diganti Hmm, minum protein ini. Kalau nggak mau breakfast, kalau saran saya ya, coba Dokter Asep juga boleh nanti merevisi atau nambahin ya. Kalau buat saya sih mungkin si spirulina tuh hampir lengkap ya, hampir lengkap mikronutriennya. Jadi spirulina, protein, vitamin C, probiotik. Nah Psyllium itu husk boleh, Ci, campur kenapa? psyllium husk. Psyllium husk boleh? Psyllium husk bagus, boleh. Boleh Cuman campur ntar ya? ya psyllium husk itu, kalau psyllium husk, karena dia itu ngiket, bentar saya lupa ya. Jadi kalau kebanyakan serat juga, dia tuh akan ngiket, aku lupa ngiket apa ya, vitamin C atau apa ya. Mungkin teman-teman bisa ada bantu saya ketik di internet di Mbah Google kelebihan serat bisa mengikat apa, jadi nanti si fungsi vitamin itu atau fungsi mineral itu nggak jalan karena diambil diserap sama si serat itu. Sehingga nanti kita harus ngakalin gitu. Kalau nggak salah sih oke ya. Jadi psyllium husk, probiotik, vitamin C, ini protein sama spiru pagi-pagi ya. Nah, cuman kalau nanti kita belajar lagi secara keseluruhan kesehatan, ada yang namanya juga jendela makan ya atau intermittent diet ya. Kalau intermittent diet itu apa ya namanya? Kira-kira kita bisa mulai dari 12 jam tanpa makan. Bahkan kalau yang saya dilatih sama satu dokter itu tanpa minum juga. Ya, tetapi setelah 12 jam tanpa makan, tanpa minum itu kita minumnya cukup banyak ya. Saya minum itu bangun tidur aja udah 1,5 liter gitu ya. Nah, apa tujuannya intermittent diet sampai mulai dari 12 jam tanpa makan, tanpa minum adalah tanpa makannya itu mengistirahatkan semua organ ya dan tanpa minumnya salah satunya juga mengistirahatkan organ ginjal gitu. Ya, jadi beliau ini seorang dokter yang juga ahli akupuntur, juga banyak belajar, setiap sehari belajarnya lebih dari 6 jam. Jadi beliau tuh tadinya juga sakitnya 8 macam, obatnya juga 18 macam, ya dengan hanya dengan minum yang lebih bagus, akhirnya bisa
tanpa obat ya. Cuman ada setengah obat darah tinggi rasanya yang dikonsumsi kayak gitu. Ya, jadi salah satu yang penting ya setelah kalau teman-teman udah ngobrol, mungkin kalau yang belum beli triple up protein, at least teman-teman bobonya mesti cukup ya. Karena pembentukan otot, regenerasi sel otot segala macam itu harus 7 sampai 8 jam tidur. Tidur harus cukup, minumnya harus benar sebagai detok terbesar ya. Dan tadi satu lagi apa? Olah beban. Biasa habis olah beban ini bisa disambung sama kardio sedikit ya. Cuman kalau bingung udah aja olah beban, udah gitu jalan pagi aja. Kayak gitu. Kira-kira itu kesimpulan yang saya belajar teman-teman. Untuk mengerjakannya saya ini masih jadi calo ya. Jadi ngerti, ngomong, dibagiin. Saya butuh support teman-teman semua juga untuk sama-sama semangat ngerjain ya. Karena membuat habit yang lebih bagus dari hari ini itu perjuangan kita semua untuk lebih sehat. Oke? Yuk, ada yang mau ngobrol, menambahkan, nanya lagi? Menghambat penyerapan nutrisi. Ibu Yuli Herlina, thank you. Iya, ya. Jadi, tapi kelihatannya kalau psyllium-nya, jadi mungkin bisa juga ya psyllium-nya itu kan dia tuh kan bisa nyerap air sampai 40 kali ya kalau nggak salah ya. Jadi kita makan itu semua, nanti pas mau makan kali ya. Ini coba saya mau nanya lagi Dokter Asep, Dok. Ini wisdomnya gimana ya? Apakah psyllium kita ambil jadi pagi-pagi protein rasanya cukup ya karena si itu juga seratnya banyak ya si spirulina ya, protein, spirulina, vitamin C, probiotik. Nanti kira-kira menjelang waktu makan baru psyllium-nya setelah sebelum makan karena dia akan melindungi dulu kalau nggak salah melindungi dulu supaya nanti siap nyerap lemak gitu ya Dok ya. Iya. Jadi si fiber itu dia memang sama-sama menurunkan penyerapan lemak maupun protein ya. Jadi tergantung teman-teman sih kalau misalnya pengen si proteinnya lebih lama diserap, ya dibarengin fiber gitu. Karena mungkin tujuannya untuk weight loss ya, jadi istilahnya itu lebih lama kenyangnya gitu. Tapi kalau misalnya pengen butuh cepat diserap, ya mendingan dijeda aja si fiber sama ininya, si proteinnya. Jadi ya mending sama Finezyme aja gitu si proteinnya gitu. Nanti fibernya misalnya jam 10-an gitu ya. Jadi kalau mau tujuannya weight loss kan kalau kita makan protein sama fiber itu lebih lama ya kenyangnya gitu. Tapi kalau misalnya triple protein sayang gitu ya kalau dicampur dengan fiber, mendingan kita serap dulu maksimal si proteinnya, terus nanti proteinnya jam berapa, fibernya jam berapa, karena si protein juga ini udah bikin cukup kenyang gitu ya. Tapi kalau misalnya pengganti makan, nggak bisa, memang harus ditambah dengan spirulina gitu ya, atau dengan vitamin B kompleks. Jadi B kompleks, spirulina, terus Finezyme, sama protein itu bisa dibarengin, efeknya akan semakin bagus ya, akan semakin sinergis kalau misalnya diminum bareng. Kalau misalnya minumnya juga tergantung, kalau kata Ciliana tadi mau intermittent fasting gitu ya, tergantung intermittentnya mulai jam berapa. Misalnya kalau mulai jam 8 malam atau 10 malam, berarti kan jam 12 siang baru makan lagi, berarti pagi-paginya nggak usah makan ya. Siang-siangnya baru makan, ya mulai masuk protein, spirulina itu juga bagus gitu ya. Karena dengan kita intermittent fasting gitu ya, si protein juga akan lebih mudah terserap gitu. Kalau kita melakukan intermittent fasting dan si insulin kita akan bagus ya. Jadi insulin resistance-nya akan teratasin gitu. Kalau misalnya diminum malam, kemarin saya nyobain malam gitu ya, ternyata malah nggak bisa tidur karena energinya tuh jadi berlebih gitu ya, jadi pengennya olahraga gitu pas malam-malam gitu. Mendingan pagi atau siang aja gitu. Ya makasih Ci.
Makasih. Juga, mungkin ada satu yang perlu kita bukan waspadai ya, perlu jadi tadi juga sebenarnya Dokter Asep udah setuju, sebenarnya kita kebanyakan tuh kurang protein ya. Tadi kan dibilangin satu telur itu kira-kira 5 sampai 7 gram kalau telur yang besar ya, 5 sampai 7 gram proteinnya. Nah, jadi kalau, sebenarnya yang bikin kenyang ya, itu karbo karbo sama lemak itu nggak pernah bisa bikin kenyang, ya. Jadi ada hormon grelin yang bikin lapar, ada juga hormon yang bisa ngasih tahu kenyang gitu. Nah, yang bisa ngasih tahu kenyang itu cuma protein, teman-teman. Jadi istilahnya sebetulnya katanya jangan takut kelebihan protein gitu ya. Karena, apa namanya, kalau, proteinnya cukup, harusnya kita udah langsung rasa kenyang gitu. Si badan ini kan pinter ya. Jadi kalau kita sebetulnya misalnya ya kita makan sama Medicook ya, makannya sama Medicook, bikin apa, pecel gitu ya, bikin pecel, terus pakai waterless ya, jadi nggak ada air dan panasnya juga diatur nggak terlalu panas sehingga nanti enzimnya cukup, ya nutrisinya cukup semua, ya vitaminnya cukup. Nah kalau semuanya cukup itu sebetulnya kita jarang, kenyang ya. Saya pribadi sebenarnya, eee sorry, jarang lapar maksudnya ya. Saya pribadi sebenarnya jarang lapar ya teman-teman, saya makan itu karena kabita, lapar mata, gitu ya. Jadi, kita tuh bersyukur banget ya di Atomi ini ketemunya di belakang saya nih ada jadi kalau saran saya sih sarapan ini tuh paling bagus juga konsumsi ini ya teman-teman, ini juga proteinnya cukup tinggi, ya. Saya pernah sharing tentang, Dayang Oats ini ya, dan terutama buat kita-kita nih gitu ya, calon-calon oma ya atau yang udah jadi oma mencegah Alzheimer tuh ini bagusnya luar biasa ya. Produk Dayang Oats ini jangan dilupakan ya. Jadi kalau ditanya tiap orang kebutuhannya beda-beda ya. Cuman kalau saya pribadi kalau ditanya buat saya pribadi saya mungkin, menjagokan ini ya. Avenatramide-nya juga tinggi banget. Ini juga nurunin LDL dan segala macamnya gitu ya. Jadi pagi-pagi itu kalau nggak mau makan nggak apa-apa. Konsumsi seperti yang tadi diceritain, oke kok, oke banget, ya. Cuman memang harus lebih rajin aja di Atominya supaya semuanya jadinya gratis kita dapatnya. Oke, Ci, sorry, ya satu lagi. Tadi yang Dayang Oat itu boleh nggak digabung ke protein, Ci? boleh sih, justru enak loh. Kata aku ini Enak ya? nyambung banget. Sampai saya tanya lagi Pak Dokter ya, takutnya ada sesuatu yang saya nggak tahu yang ternyata 1 sendok atau 2 sendok, Ci, 1 sendok kalau tuh 2 dicampur? gram ya. Kalau saya tuh seneng banyak-banyak nih, Ling, ini teh. Saya kadang 2 sendok, heeh. Saya harap itu nggak kebanyakan ya. Saya harap nggak kebanyakan, saya suka banget sih ini. Cuman ya gitu Soalnya ya, kadang Atomi tuh banyak banget ya. Jadi ya ini kadang bingung, baru Ci, makanya saya pengen dicampur-campur gitu. Kalau bisa dicampur-campur, saya pengen dicampur sekaligus pagi-pagi gitu kan. iya, Soalnya bingung makannya kapan. ini kan baru ya, ini baru. Baru juga kita kebiasaan sama ini datang yang baru. Ininya lupa gitu. Cuman kalau dibilangin tiap hari sama juga mungkin bosen ya. Karena kalau misalnya, apa ya, ahli-ahli kayak gitu juga mereka tuh biasanya ngatur tuh si protein tuh ada kombinasi, ada gantian atau sama, jadi rotasi ya, rotasi, kombinasi, sama gantian gitu. Jadi mungkin ya diingat-ingat aja lah punya apa, hari ini lagi mood-nya ke sini, lagi mood-nya ke sana gitu ya. Cuma kalau ini dicampur itu bagus banget dan rasanya tuh cocok banget. Jadi, soya ini dicampur sama ini tuh enak banget. Paling enak ini tuh dicampurnya sebenarnya sama Milo. Sama Milo dia enak banget ya. Oke, tapi sama soya juga nggak kalah, enak juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apalagi ini kan sebetulnya benar-benar tanaman ya. Kalau ini kan masih apa, lemaknya dibuang, apa-apanya cutting edge-nya masih istilahnya masih kerja keras lah ya untuk membuat satu ramuan ini. Kalau ini kan benar-benar
tanaman daunnya, batangnya, sama akarnya digiling aja disatuin jadi gini gitu ya. Jadi 100% makanan alami ya, semua-muanya diambil gitu. Oke? Cukup kayaknya ya teman-teman segitu. Sudah 16.22. Silahkan kalau ada yang mau berbagi sekali lagi atau mau nambahkan. Dok, ada yang mau ditambahkan? Udah lengkap banget, Ci. Udah Makasih. lengkap, makasih. Ah, Aku luar juga biasa. makasih banget ya. Aku terbantu banyak. Oke ya teman-teman, nggak ada yang nanya lagi ya. Kita tutup aja ya. Link mungkin pimpin Link. Ayo bisa Link. Yuk. Mau foto bersama nggak ya? Cilisan Oh bisa bantu iya. foto, Ci. Oke ya, foto bersama yuk, buka yuk. Biar cantik cakepnya kelihatan. Foto dulu, yuk silakan, kutunggu ya. Yuk yang cantik-cantik silakan. Catherine. Oke, halaman 1, Oke. 1, 2, 3. Ya, terus bentar. Halaman 2. Bentar ya, ini laptopku agak lemot. Ya. Halaman 2, 1, 2, 3. Ya, thank you, udah. Ya, oke. Komudi. Komudi ayo kok. Ayo bisa kok. Linknya lagi nyetir. Oke, yuk. Yuk. Teman-teman kita akhiri ya dengan moto atomi ya. Yuk. Siap, 3, 2, 1, menghargai semangat. Menghargai semangat. Menciptakan mimpi. Mengikuti keyakinan. Keyakinan. Dengan hati. Kerendahan hati. Ayo bisa. Ayo Ayo bisa. Thank you, Terima kasih Cici. semuanya juga. Thank you semua. God bless.